Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desma Purnamasari, MPM 1962201005. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang transaksi mata uang asing dan instrumen keuangan. Langsung saja, pembahasan yang pertama, permasalahan akuntansi. Akuntan harus dapat mencatat dan melaporkan transaksi yang melibatkan pertukaran dolar AS dan mata uang asing. Transaksi mata uang asing perusahaan Indonesia meliputi penjualan, pembelian, dan transaksi lain yang menimbulkan perpindahan mata uang asing atau pencatatan piutang dan utang yang didenominasikan, yaitu yang nilainya akan dilunasi dalam suatu mata uang asing. Kurs mata uang asing. Yang pertama, penentuan kurs. Yang kedua, kurs langsung dan tidak langsung. 3. Perubahan kurs. Dan yang keempat, kurs tunai dan kurs sekarang. Penentuan kurs. Mata uang satu negara mirip dengan komoditas lain, dan kursnya berubah karena sejumlah faktor ekonomi yang mempengaruhi permintaan dan penawaran terhadap mata uang tersebut. Sebagai contoh, jika suatu negara sedang mengalami tingkat inflasinya tinggi, daya beli mata uangnya akan menurun. Kurs langsung. Kurs langsung adalah banyaknya mata uang lokal yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Cara menghitung kurs langsung. DER sama dengan nilai setara rupiah dibagi dengan 1 PCU. Kurs tidak langsung adalah banyaknya mata uang asing untuk mendapatkan satu unit mata uang lokal. Cara menghitungnya, IER sama dengan 1 PCU dibagi nilai setara rupiah. Perubahan kurs. Menguatnya rupiah, lebih sedikit mata uang rupiah yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. 1 rupiah memperoleh lebih banyak mata uang asing. Melemahnya rupiah, lebih banyak mata uang rupiah yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. 1 rupiah memperoleh sedikit mata uang asing. Kurs tunai dan kurs sekarang. PSAK 10 mengacu pada penggunaan kurs tunai maupun kurs sekarang untuk mengukur operasi luar negeri. Kurs tunai adalah kurs yang digunakan dalam penyerahan segera suatu mata uang. Kurs sekarang didefinisikan secara sederhana sebagai kurs tunai pada tanggal neraca suatu entitas. Definisi derivatif. Derivatif adalah suatu instrumen keuangan yang memiliki suatu atau lebih variabel pokok yang mendasarinya, di mana nilainya mengalami perubahan karena ada perubahan dalam variabel yang mendasarinya seperti tingkat bunga, harga komoditas atau surat berharga, serta indeks. Tidak memerlukan investasi awal bersih atau kalaupun memerlukan investasi, maka nilainya lebih kecil bila dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan oleh jenis perjanjian lainnya, yang diperkirakan akan menghasilkan efek yang sama terhadap perubahan dan faktor-faktor pasar. Persyaratan perjanjian mengharuskan adanya statement pelunasan pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Derivatif yang ditunjuk sebagai lindung nilai. PSAK nomor 55 memberikan persyaratan spesifik dalam pengklasifikasian derivatif sebagai suatu kreativitas lindung nilai. Akuntansi lindung nilai menghapus keuntungan atau kerugian pos yang dilindungi dengan kerugian keuntungan dari instrumen lindung nilai. Lindung nilai pasar digunakan untuk 1. Resiko kurs mata uang asing di mana kurs mata uang berubah setiap saat. 2. Resiko tingkat bunga khususnya untuk perusahaan yang mempunyai instrumen utang yang bersifat variabel. 3. Resiko komoditas di mana harga masa depan komoditas dapat berbeda dari harga tunai. Instrumen lindung nilai.
Dokumentasi yang cukup harus disajikan pada awal jangka waktu lindung nilai untuk menentukan tujuan dan sasaran dari lindung nilai, instrumen lindung nilai dan hal-hal yang dilindungi, serta bagaimana aktivitas lindung nilai tersebut akan dievaluasi secara berkesinambungan. Untuk lindung nilai, arus kas transaksi diperkirakan sebagai subjek lindung nilai harus dapat memiliki kemungkinan yang sangat tinggi dan harus menunjukkan adanya ekspor yang tinggi pada arus kas yang dapat menyebabkan timbulnya untung dan rugi akibat resiko tersebut. Efektivitas lindung nilai harus dapat dihitung dengan meyakinkan, seperti lindung nilai wajar atau arus kas harus dapat dihubungkan dengan resiko lindung nilai, dan instrumen lindung nilai tersebut dapat dihitung dengan tepat. Lindung nilai ditentukan secara berkesinambungan dan nilai pada bagian efektif ditentukan secara akurat sepanjang periode pelaporan keuangan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.